Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kartika, NIM 1717051235. Di sini saya akan mempresentasikan tentang skripsi saya yang berjudul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Peturunan Krama Desa pada upacara Sabah Maluni di Desa Bali Age, studi kasus pada Desa Pekraman Pedawe. Sebelum memulai presentasi, saya ingin berterima kasih kepada yaitu yang pertama, pembimbing utama saya, Bapak Dr. Ananta Wikrama Tuga Atmaja, dan pembimbing pendamping, Ibu Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi, dan penelaah Ibu Sunita Devi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian yang saya ambil. Komunitas adat masyarakat Bali yang berupa desa pekraman atau lazim pula disebut desa adat merupakan organisasi sosial tradisional yang memiliki beberapa ciri, yakni mempunyai wilayah dan lingkungan dengan batas-batas yang jelas, anggota atau krama dengan persyaratan tertentu, kayangan tiga atau pura lain yang memiliki peranan dalam upacara keagamaan, otonomi baik keluar maupun ke dalam, juga memiliki pemerintahan adat yang disertai dengan kepengurusannya. Berkaitan dengan adanya desa pekraman di Bali, juga tidak dapat dipisahkan dengan adanya desa-desa tua di Bali, yang lebih dikenal dengan Desa Bali Age. Untuk orang Bali sendiri, istilah Bali Age adalah sebutan untuk orang Bali asli yang sudah ada sebelum kedatangan orang luar atau Majapahit. Desa Pedawe merupakan salah satu desa tua di Bali yang memiliki budaya serta tradisi unik. Tradisi yang dimiliki Desa Pedawe masih dipertahankan dan dijaga keasliannya hingga saat ini. Desa Pekraman Pedawe mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan desa selain Desa Bali Age yang ada di Bali. Keunikan dari segi bahasa maupun ritual keagamaan yang kental yang menjadikan Desa Pekraman Pedawe ini sangat unik untuk diteliti. Tradisi dan budaya yang sudah turun-temurun tersebut masih menjadi daya tarik dari Desa Pekraman Pedawe ini. Salah satunya dengan adanya upacara Sabah Malunin. Upacara Sabah Malunin adalah upacara persembahan kepada para dewa, utamanya dewa utama atau yang disebut sebagai dewa kaki dewaci. Sabah Malunin ini terdiri dari kata Ba yang berarti Banten dan Lun yang berarti Lunggu. Jadi, Banten Balun adalah Banten Krama yang masih terdaftar atau duduk di dalam Tetelunggu, yang merupakan ulu apatnya dari Desa Pedawe. Dalam pelaksanaan upacara Sabah Maluni di Desa Pekraman Pedawe ini, ada satu keunikan tersendiri dan tidak ditemukan di desa lain di Bali, yaitu tradisi pengelolaan keuangan Desa Pekraman Pedawe dalam kegiatan upacara Sabah Malunin ini memiliki tata kelola keuangan yang unik dibandingkan dengan pelaksanaan upacara keagamaan di desa lain, yaitu dengan adanya dana peturunan krama atau iuran wajib dari krama Desa Pedawe itu, yaitu sistem pemungutannya, di mana biasanya di desa lain yang ada di Bali akan dilakukan pemungutan iuran terlebih dahulu, baru setelah itu akan melaksanakan suatu kegiatan yang sudah direncanakan setelah dana dari acara tersebut terkumpul. Sedangkan hal ini berbeda dengan yang dilakukan di Desa Pekraman Pedawe, di mana dalam pemungutan dana peturunan ini dilakukan setelah kegiatan upacara tersebut selesai dilaksanakan. Transparansi dan akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan pada upacara Sabah Malunin di Desa Pekraman Pedawe merupakan salah satu poin yang menarik untuk dikaji, terlebih karena hal ini tersebut menjadi hakikat utama bagi entitas publik untuk dapat bertahan dan memaksimalkan perannya, terutama bagi entitas publik yang berada pada lingkup sosial budaya yang berbeda dengan entitas publik lainnya. Identifikasi masalah. Terdapat dua peraturan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan Desa Pekraman, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Peraturan Adat atau yang sering disebut awik-awik. Tak hanya itu, kearifan lokal dan sistem kepercayaan yang masih sangat kental juga ada dan tradisi yang dimiliki oleh Desa Pekraman Pedawe ini berperan penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas berbasis budaya. Dan dalam pengelolaan keuangan peturunan di Desa Pekraman Pedawe ini ditujukan untuk menetapkan
pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau good governance dan transparan. Pembatasan masalah yaitu memfokuskan pengelolaan keuangan pada upacara Sabah Malunin Desa Pekraman Pedawe dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas berbasis budaya dengan kejelasan pertanggungjawaban dan adanya jaminan informasi. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan upacara Sabah Malunin di Desa Pekraman Pedawe. Yang kedua, bagaimana sistem pemungutan dana peturunan atau iuran wajib dalam pelaksanaan upacara Sabah Malunin di Desa Pekraman Pedawe. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan upacara Sabah Malunin di Desa Pekraman Pedawe. Yang kedua, untuk mengetahui sistem pemungutan dana peturunan atau iuran wajib dalam pelaksanaan upacara Sabah Malunin di Desa Pekraman Pedawe. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan informasi serta wawasan yang jelas mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan upacara Sabah Malunin di Desa Pekraman Pedawe yang transparan dan akuntabel sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan pengelolaan keuangan dapat terlaksana dengan baik. Manfaat praktis. Yang pertama, bagi peneliti untuk meningkatkan, memperluas, dan menerapkan ilmu yang dimiliki oleh peneliti ke dalam penelitian yang sedang dilaksanakan. Bagi pemerintahan desa, diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengelolaan keuangan peturunan kerama desa di masa yang akan datang dan dapat menjadi bahan koreksi bagi pelaksanaan pemerintahan Desa Pekraman Pedawe. Bagi masyarakat, peneliti berharap agar masyarakat Desa Pedawe ini mampu memahami dan ikut berperan serta dalam pengelolaan keuangan peturunan kerama di Desa Pekraman Pedawe. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam penelitian selanjutnya serta membantu mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman yang berkaitan dengan ilmu akuntansi dan penerapannya dalam kasus-kasus yang terjadi. Kajian hasil penelitian yang relevan. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan yaitu Ade Kurniawan tahun 2016, peran adat dan tradisi dalam proses transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Desa Pekraman, studi kasus pada Desa Pekraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Ada Yasa dan kawan-kawan tahun 2017, pengelolaan dan realisasi dana peturunan kerama desa dalam pelaksanaan Sabe di Desa Bali Age, studi kasus pada Desa Pekraman Pedawe. Ada Dewi dan kawan-kawan tahun 2020, mengungkap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan upacara Ngusaban ini yang dilandasi Desa Adat Tenganan. Artini dan kawan-kawan 2017, analisis partisipasi kerama terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Pekraman Titi Galar, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Ada Wati dan kawan-kawan 2017, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana air desa sebagai pendapatan tambahan pada Pura Desa Banyuning. Kajian teori. Menurut Rani 2017, pemerintahan desa adalah sebuah kesatuan pemerintahan yang ada di wilayah pemerintahan daerah yang berwenang mengatur kepentingan masyarakat dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan berdasarkan kesatuan asal-usul, teritorial, kekerabatan, dan nilai tempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mensejahterakan masyarakatnya. Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan bagi setiap organisasi, baik organisasi privat maupun organisasi publik, non-pemerintahan termasuk organisasi pura, sangat dibutuhkan karena setiap organisasi mempunyai keterkaitan dengan pihak internal dan eksternal organisasi. Konsep pengelolaan, di mana pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban pemeliharaan dan pengaturan secara sistematika sumber-sumber yang ada dalam organisasi. Pengelolaan merupakan tindakan mengusahakan mengorganisasikan sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Teori pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggung jawab, dan kewajiban dengan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggung jawab.
Peturunan Krama, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Provinsi Bali, Peraturan Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman. Telah disebutkan bahwa pendapatan desa diperoleh dari yang pertama ada urunan krama desa, yaitu seperti iuran kepada masyarakat desa. Yang kedua, kegiatan hasil usaha lembaga perkreditan desa atau LPD yang diperoleh dari keuntungan LPD. Yang ketiga, bantuan pemerintah dan pemerintahan daerah, yaitu seperti bansos dari pemerintah. Yang keempat, pendapatan lainnya yang sah. Metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah bendesa atau klien adat Pedawe, para prajuru atau hulu, juga masyarakat desa adat Pekraman Pedawe. Lokasi penelitian di Desa Bali Age, Pekraman Pedawe, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pemilihan lokasi ini didasari oleh keunikan tradisi atas pengelolaan dana peturunan pada upacara Sabomalunin yang ada pada Desa Pekraman Pedawe. Jenis dan sumber data, data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari melakukan diskusi dengan sumber awal atau pihak pertama tanpa melalui media perantara. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, yang antara lain dilakukan melalui studi literatur, kepustakaan, dan atau arsip dan laporan, serta dapat berupa jurnal-jurnal yang menjadi panduan dalam memahami data-data penelitian dan dokumen-dokumen yang menjadi pendukung atau bukti pendukung pada saat penelitian dilakukan. Metode pengumpulan data. Yang pertama, wawancara mendalam, yang kedua, observasi, dan yang ketiga, dokumentasi. Pengujian keabsahan data. Adapun teknik dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu validitas dan reliabilitas data yang kadang disebut sebagai kredibilitas penelitian. Teknik analisis dan pengelolaan data. Adapun tahap dalam analisis data kualitatif dengan menggunakan model analisis interaksi, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang keempat penarikan kesimpulan. Gambaran umum lokasi penelitian. Desa Pedawe terletak di ketinggian antara 450 sampai 800 meter di atas permukaan laut, 12 km ke Kecamatan Banjar, dan 30 km dari Singaraja. Adapun batas-batas wilayah Desa Pedawe antara lain sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Cempage, Desa Tigewase, dan Desa Kayu Putih. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Selat dan Asa Goblek. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Goblek, Desa Kayu Putih, dan Desa Tirtosari. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Banjar dan Banyuseri. Wilayah Desa Pedawe dibagi menjadi 8 banjar, yaitu diantaranya Banjar Dinas Desa, Banjar Dinas Asah, Banjar Dinas Mundu Waban, Banjar Dinas Insakan, Banjar Dinas Bangkiang Sidem, dan Banjar Dinas Lambo. Karena letak wilayahnya berada di pegunungan, sehingga Desa Pedawe ini sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dengan hasil pertanian berupa cengkeh, kopi, gula aren, dan lain-lain. Selain mata pencaharian di atas, penduduk Desa Pedawe juga berprofesi sebagai guru, TNI, karyawan swasta, tenaga medis, dan lain-lain. Kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Pekraman Pedawe. Dalam pemerintahannya, Desa Pekraman Pedawe memiliki kedudukan yang sama dengan pemerintahan Desa Dinas Pedawe. Kedua pemerintahan ini saling bersinergi dan melengkapi dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Desa Pekraman Pedawe lebih memfokuskan pada kegiatan pelestarian upacara keagamaan dan adat istiadat dan tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun dari zaman dulu. Sedangkan Desa Dinas lebih memfokus pada kegiatan kedinasan dan pembangunan infrastruktur desa. Desa Pekraman Pedawe memiliki otonomi sendiri dalam melakukan pemerintahannya. Pemerintahan Desa Pekraman sangat menonjol dalam kegiatan adat istiadat dan keagamaan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Desa Pekraman Pedawe memiliki tugas menurut Bapak Wayan Sudiastige selaku kelihatan adat Desa Pedawe.
di mana tugas tersebut yaitu yang pertama memperkokoh dan melestarikan tradisi yang ada di Desa Pekraman Pedawo ini yang sudah kami warisi secara turun-temurun dari zaman dulu. Yang kedua, menjalankan kegiatan adat istiadat dan keagamaan sesuai dresta yang berlaku di Desa Pekraman Pedawo. Sedangkan fungsi dari Desa Pekraman itu menurut Bapak Wahyu Sudiastika selaku klien adat Desa Pedawo, yang pertama membimbing dan mengayomi krama desa untuk mematuhi awik-awik yang berlaku di Desa Pekraman Pedawo. Yang kedua, membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi krama desa berkaitan dengan ritual keagamaan dan kewajiban krama desa seperti peturunan dan lain sebagainya. Struktur organisasi pemerintahan Desa Pekraman Pedawo. Yang pertama ada Ulu Desa dan Nenawan, ada Sangket atau Perwakilan Desa Pedawo, Klien Desa Pekraman atau Klien Adat atau Pemimpin Desa Pekraman, ada Pangliman atau Wakil Pemimpin, ada Penyarikan atau Sekretaris, ada Petengan atau Bendahara, ada Baan atau Pembantu Umum, ada Klien Sambangan atau Pemimpin Sambangan. Dana peturunan atau iuran wajib dalam pelaksanaan upacara Sabah Malunin di Desa Pekraman Pedawo. Dalam pelaksanaan upacara Sabah Malunin di Desa Pekraman Pedawo tidak dapat dipisahkan dari yang namanya peturunan. Peturunan merupakan iuran wajib krama desa yang dipungut setiap akan dilaksanakannya upacara Sabah Malunin. Peturunan ini dipungut dan dilakukan pada krama desa ngarep atau krama desa yang wajib dikenakan peturunan tersebut. Sistem pemungutan dana peturunan dalam pelaksanaan upacara Sabah Malunin di Desa Pekraman Pedawo. Pelaksanaan Sabah Malunin di Desa Pekraman Pedawo yang memiliki keistimewaan tersendiri dari segi sistem pemungutan peturunan atau iuran yang wajib dilaksanakan oleh prajuru Desa Pekraman. Sistem pemungutan yang dilakukan adalah peturunan tersebut dipungut setelah pelaksanaan Sabah Malunin selesai dilaksanakan. Sistem pemungutan yang unik ini membedakan Desa Pekraman Pedawo dari desa-desa lain yang ada di Bali yang umumnya memungut iuran wajib sebelum pelaksanaan nyatnya dilakukan. Sistem pemungutan peturunan yang demikian sudah ada dari sejak zaman dahulu yang diwariskan oleh para leluhur dan sistem tersebut masih tetap berlaku sampai sekarang. Kemudian, terkait hal pelaksanaan upacara Sabah Malunin, bahwa sistem pemungutan dana peturunan dilakukan di akhir atau setelah selesainya pelaksanaan upacara. Untuk hal pemenuhan sarana dan prasarana pada saat pelaksanaan upacara Sabah Malunin, misalkan pembelian banten, pembelian peralatan dan perlengkapan upacara, serta biaya-biaya lainnya yang terlebih dahulu dipenuhi dengan beberapa cara, diantaranya yang pertama, apabila pembelian sarana dan prasarana Sabah dilakukan di intern desa atau hanya di sekitar Desa Pekraman Pedawo, maka pembelian dapat dilakukan secara kredit atau akan dibayar nanti setelah dana peturunan tersebut terkumpul. Yang kedua, apabila pembelian sarana dan prasarana Sabah dilakukan di luar Desa Pekraman Pedawo, maka pembelian dilakukan secara tunai dengan menggunakan kas Desa Pekraman Pedawo untuk sementara waktu sampai dana peturunan terkumpul atau seperti ditalangi untuk sementara. Dan yang ketiga, apabila terkait dengan banten ataupun sarana upacara, maka akan diusahakan memangkas biaya yang dikeluarkan dengan cara memberlakukan sistem palakenan atau membebankan banten yang diperlukan kepada masyarakat Desa Pekraman Pedawo atau yang biasa disebut dengan krama desa ngarep sesuai dengan dewasa ayu pelaksanaan Sabah serta menggunakan sistem bergilir. Sistem palakenan ini sudah merupakan hal yang umum bagi masyarakat Hindu pada umumnya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan upacara Sabah Malunin di Desa Pekraman Pedawo. Proses pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh prajuru atau pengurus Desa Pekraman Pedawo dalam pelaksanaan upacara Sabah Malunin dilakukan dengan sederhana, yakni dengan membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan pemasukan dan pengeluaran dalam pelaksanaan upacara. Kemudian, cara penyampaian laporan pertanggungjawaban ini dilaksanakan pada saat melaksanakan rapat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa cara penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana peturunan dalam pelaksanaan upacara Sabah Malunin ini dilakukan dalam sebuah rapat yang akan dihadiri oleh semua krama desa dengan alasan agar masyarakat semua mengetahui dengan jelas pengeluaran dan pemasukan karena masyarakat tersebutlah yang turut terlibat dalam pelaksanaan upacara tersebut, dimana dengan melakukan iuran tersebut.
Oleh karena itu, masyarakat wajib untuk mengetahui penggunaan dari dana iuran tersebut. Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa proses pertanggungjawaban yang dilakukan pengurus untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas adalah dengan membuat laporan keuangan dalam bentuk sederhana, yakni berupa laporan pemasukan dan pengeluaran. Kemudian cara penyampaian laporan keuangan tersebut dilaksanakan saat selesai melaksanakan kegiatan yang disampaikan dengan sebuah rapat dengan dihadiri oleh Krama Desa. Hal ini dikarenakan Krama Desa itu wajib untuk mengetahui berapa pengeluaran dan pemasukan, terutama pada dana peturunan yang melibatkan Krama Desa. Kesimpulan, Desa Pekraman Pedawo memiliki keunikan tersendiri dalam pelaksanaan upacara Sabung Malunin, yakni dengan adanya sistem pemungutan dana peturunan atau iuran wajib Krama Desa yang berbeda dari yang umumnya dilakukan di desa lain yang ada di Bali, yang biasanya memungut dana peturunan sebelum adanya pelaksanaannya. Hal ini tersebut terbalik dengan yang dilakukan di Desa Pekraman Pedawo, yakni pemungutan dana peturunan atau iuran wajib ini dipungut setelah pelaksanaan upacara Sabung Malunin selesai dilaksanakan. Yang kedua, pengelolaan dana peturunan dalam pelaksanaan Sabe di Desa Pekraman Pedawo sudah baik dan juga terbuka atau transparan dan adanya alur yang jelas, dan dapat mempermudah penelusuran aliran dana jika seandainya ada penyelewengan yang terjadi. Selain itu, prinsip kejujuran juga selalu diterapkan dalam pengelolaan dana peturunan ini untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat terhadap prajuru Desa Pekraman Pedawo. Untuk mendukung prinsip keterbukaan, penggunaan dan pengelolaan dana peturunan dalam pelaksanaan Sabe ini, prajuru Desa Pekraman selalu melakukan pertanggungjawaban kepada Krama Desa dalam paruman Desa Pekraman yang biasa dilakukan setiap setahun sekali pada bulan Desember atau setiap akhir tahun. Kemudian cara penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana peturunan dalam pelaksanaan upacara Sabung Malunin di Desa Pekraman Pedawo ini dilakukan dalam sebuah rapat yang akan dihadiri oleh semua Krama Desa dengan alasan agar masyarakat semua mengetahui dengan jelas pengeluaran dan pemasukan, karena masyarakat di sana turut terlibat dalam pelaksanaan upacara tersebut, di mana dengan melakukan iuran. Oleh karena itu, masyarakat wajib untuk mengetahui penggunaan dari dana iuran tersebut. Proses pertanggungjawaban yang dilakukan pengurus untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dengan membuat laporan keuangan dalam bentuk sederhana, yakni berupa laporan pemasukan dan pengeluaran. Kemudian cara penyampaian laporan keuangan tersebut dilaksanakan saat selesai melaksanakan kegiatan yang disampaikan dalam sebuah rapat yang dihadiri oleh semua Krama Desa. Adapun sarannya yaitu dapat diberikan terkait analisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan peturunan Krama Desa pada upacara Sabung Malunin di Desa Waliage, yaitu Desa Pekraman Pedawo, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya untuk kedepannya sistem pemungutan dana peturunan yang unik ini di Desa Pekraman ini harus terus disosialisasikan agar semua lapisan masyarakat yang ada di Desa Pekraman Pedawo mengetahui tentang adanya keunikan budaya dan tradisi tersebut, sehingga nantinya akan terus dilestarikan dan dipertahankan sebagai warisan leluhur yang adiluhung. Yang kedua, sebaiknya untuk prinsip transparansi dan akuntabilitas pada dana peturunan Krama Desa, pelaksanaan upacara Sabung Malunin harus terus dijunjung tinggi oleh setiap prajuru Desa Pekraman, siapapun itu, demi untuk kepercayaan dan kemajuan Desa Pekraman Pedawo itu sendiri. Kemudian ada keterbatasan. Keterbatasan yang pertama yaitu keterbatasan dalam hal pengumpulan data. Peneliti mempunyai waktu yang terbatas untuk menggali informasi yang mendalam dengan para informan yang disebabkan karena banyak informan yang memiliki kesibukan, baik karena pekerjaan atau kesibukan lainnya. Selain itu, sulitnya komunikasi yang dirasa oleh peneliti untuk dapat menyampaikan maksud dan tujuan informan merupakan kendala yang dirasa cukup menghambat pengumpulan data dalam penelitian ini. Keterbatasan yang kedua yaitu keterbatasan kemampuan. Dengan keahlian yang dimiliki oleh peneliti untuk menjangkau, mengenali, mengungkapkan atau menganalisa
pendapat informan maupun fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Hal ini tidak terlepas dari sangat terbatasnya pengalaman yang dimiliki oleh peneliti, terutama dalam penelitian kualitatif. Keterbatasan yang ketiga yaitu mengenali hasil penelitian yang tidak dapat digeneralisasi, mengingat bahwa lokasi penelitian yang digunakan hanya satu, sehingga persepsi, sikap, perilaku, dan nilai-nilai kebudayaan masyarakat yang ditemui di lokasi penelitian kemungkinan untuk sangat berbeda pada lokasi penelitian yang lainnya. Selain itu, situasi yang ditemui juga memungkinkan akan berbeda saat peneliti lain melakukan penelitian di tempat ini. Sekian pemaparan materi skripsi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.